Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami istri saya tentang seruan untuk membaca kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Istri saya bermimpi sedang berada di dalam kapal besar bersama banyak orang. Lalu tiba-tiba ada guncangan dan ada satu orang menyeru semua orang-orang yang ada di kapal tersebut agar berkumpul di tengah-tengah kapal tersebut. Di mana awalnya istri saya bersama orang-orang itu berpencar. Setelah itu mereka semua berkumpul. Dan mereka semua dituntun berzikir dengan kalimat tauhid La ilaha illallah. Lalu istri saya terbangun. Apa makna atau takwil mimpi yang dialami istri saya? Sebelum saya maknai atau sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya. Mimpi bukan hanya sebagai bunga tidur, melainkan adalah bagian dari syariat Islam. Karena dalil atau keterangan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi disebutkan di dalam Al-Quran. Dalil terkait mimpi juga disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan juga kitab-kitabnya para wali Allah. Beberapa dalil yang perlu saya sampaikan agar kita mengimani dahulu bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Sehingga dengan kita mengimani hal itu adalah bagian dari syariat, sehingga kita benar-benar mendengarkan makna takwil mimpi agar menjadi suatu pelajaran bagi kita semua. Dalil terkait mimpi, beberapa di antaranya disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari orang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Jadi bagian dari nubuah. Mimpi yang baik dari orang soleh itu bagian dari nubuah, bukan bunganya tidur. Di dalam Sahih Muslim, Nabi kita bersabda bahwa mimpi itu dibagi menjadi 3. 1. Mimpi yang baik, mimpi yang benar, kabar gembira, itu datangnya dari Allah. Yang kedua, mimpi dari setan, mimpi yang menakutkan, menyeramkan, yang membuat kita was-was menjalani kehidupan. Hal itu tidak perlu dicari takwilnya, karena tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan dianjurkan oleh Nabi untuk tidak diceritakan kalau mimpi yang seperti itu, mimpi dari setan. Yang kedua, mimpi dari bawaan pikiran saat terjaga. Ketika kita belum tidur, sering memikirkan suatu hal, akhirnya terbawalah di dalam mimpi. Mimpi yang seperti itu tidak perlu juga dicari takwilnya karena tidak bermanfaat di dalam kehidupan. Nah, mimpi yang bermanfaat hanya satu, yaitu mimpi kabar gembira, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dialami istri saya ini. Nah, terkait dalil-dalil yang lain tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi bisa dibaca pada deskripsi di video ini. Lalu apa makna atau takwil mimpi yang dialami istri saya? Perlu diketahui saudaraku, terkadang Allah itu memberikan peringatan, pengajaran melalui mimpi. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan beliau bermimpi tentang bersiwak, yang mana mimpi tersebut adalah pengajaran dari Allah tentang adab mendahulukan orang tua daripada orang yang muda. Begitu juga mimpi yang dialami istri saya, yaitu tentang pengajaran tentang keutamaan kalimat tauhid. Di mana visual mimpi yang dialami istri saya itu adalah anjuran kepada orang banyak, tidak hanya kepada istri saya, karena visual mimpinya istri saya bersama banyak orang yang berada di kapal itu dan terkena guncangan, terkena ujian-ujian. Maka ada satu orang yang menyeru di situ untuk orang-orang yang awalnya itu berpencar, agar mereka berkumpul.
Maka setelah mereka berkumpul, dituntun untuk berzikir, mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Lalu istri saya terbangun. Jadi kalau misalkan di sini adalah anjuran untuk semua orang, berarti hikmahnya bukan hanya untuk istri saya, tetapi bagi kita semua yang sekarang mendengar tentang kisah nyata mimpi ini. Nah, maka kita harus mengetahui hikmah kenapa mimpi ini didatangkan. Maka lihat visual mimpinya. Ada orang yang menyeru untuk orang-orang itu berkumpul, bersatu. Nah, ini terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Allah menganjurkan agar kita bersatu, agar agar kuat kesatuan umat Islam seluruhnya. Tapi jangan lupa, bersatunya itu harus berpegang teguh dengan tali agama Allah, yaitu mengikuti syariat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, agar kita tidak tersesat selamanya, berpegang teguh kepada kitabullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, di mimpi ini sebenarnya bukan saja anjuran untuk membaca kalimat tauhid, bukan, melainkan ada makna yang tersirat agar ketika kita semua seringkali membaca kalimat tauhid dengan keikhlasan kepada Allah, akhirnya ketakwaan kita dengan mendawamkan kalimat tersebut, Allah memberikan dampak kepada kolbu kita, sehingga kita di dalam menjalankan kehidupan kita tidak berbuat syirik. Yang seringkali terjadi di masyarakat sekarang ini adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang samar, yaitu menganggap uang memiliki kekuatan, padahal banyak orang binasa karena uang. Menganggap jabatan yang bisa berkuasa atas semuanya, padahal banyak orang yang memiliki jabatan binasa. Menganggap wajah cantik atau tampan bisa mendatangkan rezeki, padahal banyak juga orang yang memiliki wajah tampan atau cantik, rezekinya seret. Banyak juga yang miskin. Ada juga yang menganggap amalnya bisa menyelamatkan sehingga membawa kepada surga, padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada orang masuk surga itu karena amalnya, melainkan dari rahmat Allah. Kenapa mengatakan begitu? Karena amal kita sudah Allah berikan, sudah Allah tetapkan sebelum kita beramal, sebelum kita lahir. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim bahwa ketika malaikat diutus oleh Allah meniupkan ruh bersama 4 ketetapan, yang salah satunya adalah amalnya, itu Allah sudah berikan. Jadi ketika orang itu beramal, jangan sampai kita berbuat syirik. Dengan apa? Dengan menganggap diri kita lah yang mampu dengan diri kita sendiri beramal. Nah, itu adalah syirik yang samar, syirik yang khafi. Padahal Allah berfirman di dalam surat At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, di dalam Sahih Muslim disebutkan, ada orang dermawan, orang membaca Al-Quran, orang mati syahid, dan orang alim semuanya masuk neraka. Karena apa? Karena mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak lillahi ta'ala, melainkan ingin dipuji manusia. Nah, itulah yang namanya syirik khafi. Itulah orang-orang yang ketika beramal tidak mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Jadi harus kita pahami kenapa kita dianjurkan untuk berzikir kalimat tauhid, agar apa? Agar nantinya Allah memberikan kemampuan kita bertauhid, kita mengesahkan Allah di dalam perbuatan kita, lahir maupun batin kita, di dalam menjalani kehidupan. Nah, itulah tujuan pengajaran dari mimpi yang dialami istri saya. Supaya apa? Kita mendawamkan kalimat tauhid sehingga berdampak kepada kolbu kita dan melahirkan
amal-amal yang mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik dengan apapun dan dengan suatu apapun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.